Tagar kamar Putri Jiali. Karena penasaran, Xiao Tian mencoba memeriksa tubuh Putri Jiali. Setelah memeriksa, dia pun menyadari sesuatu. Sepertinya selain penyakit yang membuat kemampuan orang melemah, Putri juga mengalami penyakit yang lain. Kenapa aku baru menyadarinya? Hei Dewa Petir, kau ini sedang membohongiku ya? Ucap Xiao Tian. Apa maksudmu? Tanya Dewa Petir. Jelas dia hanya terkena sindrom kelelahan kronis. Kau malah mengatakan hal tak masuk akal tentang kemampuan yang hilang. Ucap Xiao Tian. Oh, kalau kau sudah tahu, sembuhkan saja dia. Kau kan seorang dokter jenius, benarkan? Ucap Dewa Petir. Taiwu, kemarilah. Teriak Xiao Tian. Ada apa, pangeran? Ucap Taiwu. Pergilah ke hutan obat dan ambil obat-obatan ini. Ucap Xiao Tian. Untuk apa pangeran menyuruhku membawa obat-obat ini? Ucap Taiwu. Jangan banyak tanya, cepat ambilkan. Ucap Xiao Tian. Baik pangeran. Ucap Taiwu. Taiwu pergi ke hutan obat dan kembali membawa bahan-bahan yang diminta Xiao Tian. Keluarlah. Dan jangan biarkan orang lain masuk sini. Ucap Xiao Tian. Baik pangeran. Ucap Taiwu. Sebenarnya apa yang ingin pangeran lakukan dengan obat-obatan itu? Pikir Taiwu. Kau juga tutup matamu. Ucap Xiao Tian. Untuk apa aku tutup mata? Aku kan hanya ingin melihatmu mengobatinya. Ucap Dewa Petir. Aku tak akan membiarkanmu melihat tubuh calon istriku. Ucap Xiao Tian. Terserah kau saja. Aku pergi jalan-jalan dulu. Lagi pula aku tak tertarik pada wanita. Hufet. Ucap Dewa Petir. Tunggu, jangan bilang kalau kau tertarik pada pria. Ucap Xiao Tian. Aku masih normal tahu. Aku sudah punya istri dan 2 anak. Aku hanya mau bilang kalau aku tak tertarik dengan manusia biasa. Wanita di dunia peri jauh lebih cantik kalau dibandingkan dengan wanita di sini. Ucap Dewa Petir. Ya sudah, kalau begitu pergi sana. Ucap Xiao Tian. Dewa Petir meninggalkan Xiao Tian sendirian di kamar Putri Jiali. Ginseng dan jahe ungu akan berguna sebagai antidepresan dan pereda nyeri. Aku hanya perlu menghaluskannya dan membiarkannya meminum ini. Ucap Xiao Tian. Xiao Tian meramu obat dan meminumkannya kepada Putri Jiali. Setelah itu dia membuka pakaian Putri Jiali dan membaringkannya. Maaf Putri Jiali. Aku perlu melakukan ini untuk menyembuhkan lukamu. Dan menstabilkan peredaran darahmu. Ucap Xiao Tian. Xiao Tian menggunakan teknik akupunturnya kepada Putri Jiali dan membuatnya memuntahkan darah. Darah yang keluar dari mulutnya adalah darah kotor yang membuat Putri Jiali mudah lelah dan merasa pusing. Baiklah, semuanya sudah selesai. Tinggal menunggunya bangun. Tapi sebelum itu aku harus memakaikannya baju. Kalau tidak akan terjadi salah paham. Ucap Xiao Tian. Ketika Xiao Tian ingin memakaikan baju, Putri Jiali tersadar dan langsung memukul Xiao Tian. Buk! Dasar mesum! Ucap Putri Jiali dengan wajah memerah. Hei, kau hanya salah paham. Ucap Xiao Tian. Bukti sudah di depan mata. Dan kau masih mengelak. Jelas-jelas kau menelanjangiku dan berniat melakukan hal mesum terhadapku. Ucap Putri Jiali. Hidung Xiao Tian berdarah karena terpukul Putri Jiali. Kau salah paham Putri. Aku hanya. Ucap Xiao Tian. Hidungmu mimisan tuh. Dasar mesum. Berhenti menatapku. Ucap Putri Jiali. Berurusan denganmu memang sulit. Aku hanya ingin menolongmu tetapi kau malah memukulku sampai hidungku berdarah. Sekarang kau bahkan menuduhku mimisan karena melihat tubuhmu.
Terserah kau percaya padaku atau tidak. Aku harus pergi dari sini. Karena ada yang ingin kulakukan. Aku peringatkan padamu jangan mencoba membuntutiku lagi. Dan kusarankan sementara ini istirahatlah yang cukup. Berhentilah memaksakan diri untuk berlatih bela diri. Lakukan itu agar kau tak cedera lagi. Ucap Xiao Tian. Bagaimana dia tahu kalau aku sedang cedera karena berlatih bela diri? Pikir Putri Jiali. Tunggu, sebelum aku pingsankan dia telah menyelamatkanku dari para berandal itu. Aku harus minta maaf padanya. Tapi dia sudah melihat tubuh telanjangku. Aku tak bisa meminta maaf kepadanya. Dia juga sudah mengambil kesempatan dariku. Ucap Putri Jiali. Tagar di luar kamar Putri Jiali. Apa kau sudah selesai? Ucap Dewa Petir. Ya tentu saja. Ucap Xiao Tian. Wah, hidungmu berdarah. Apakah kau melakukan hal lain selain mengobatinya? Tenang saja, dia calon istrimu. Jadi kau tak perlu malu. Ucap Dewa Petir. Aku bukan orang seperti itu. Ucap Xiao Tian. PVTT, padahal di kehidupanmu yang sebelumnya kau sangat parah loh. Ucap Dewa Petir. Aku tak perlu mendengarkan omong kosongmu. Aku harus kembali ke kota Sandian untuk membeli pil penguat tubuh. Ucap Xiao Tian. Tagar gerbang istana. Pangeran, Anda ingin kemana? Ucap Taiwu. Aku ingin pergi ke kota Sandian. Kau tak perlu mengikutiku. Ucap Xiao Tian. Tapi di sana terkenal dengan berandalnya. Seorang pangeran harus dikawal agar aman. Bawalah beberapa prajurit bersamamu. Ucap Taiwu. Aku hanya ingin membeli pil penguat tubuh. Bukan untuk berperang atau pamer kekuasaan. Ucap Xiao Tian. Kalau Anda tak ingin dikawal prajurit, biarkan hamba ikut bersama Anda. Ucap Taiwu. Baiklah. Tapi jangan terlalu banyak tanya ketika di sana. Ucap Xiao Tian. Baik pangeran. Ucap Taiwu. Tagar kota Sandian. Permisi tuan. Apakah kau ingin membeli barang-barang milikku? Aku membutuhkan uang untuk keluargaku. Ucap pedagang giok. Hei anak muda. Kalau tidak salah kau yang menghajar Bingzi tadi siang kan? Karena kau menghajarnya kami jadi tak diganggu lagi. Untuk rasa terima kasihku aku beritahu kepadamu jangan beli barang-barang darinya. Ucap pedagang di sebelahnya. Tuan, aku hanya ingin berjualan, tolong jangan hancurkan bisnisku. Ucap pedagang giok. Tuan, tolong beli giok berkualitas milikku. Aku membutuhkan uang untuk istriku yang sakit. Ucap pedagang giok. Melihat pedagang giok itu menawarkan dagangannya, salah satu penduduk tak bisa menahan diri, dan berkata, Hei, jangan percaya pria tua itu. Dia hanyalah seorang penipu yang menjual gelang giok biasa. Dia menjual giok-giok itu dengan harga yang tidak masuk akal. Aku dengar dia melakukan ini karena istrinya terkena penyakit iblis. Istrinya tertular oleh putri dari bangsawan di kota ini. Dan tak ada yang bisa menyembuhkannya. Semua tabib yang mencoba menyembuhkan penyakit itu malah tertular. Penyakit itu disebut penyakit iblis karena dapat menyiksa penderitanya. Dan tak bisa disembuhkan. Ucap penduduk. Apa tak ada alkemis yang bisa membantunya? Ucap Xiao Tian. Tak ada alkemis yang mau membantu. Mereka bilang tak pernah mendengar penyakit ini. Karena para bangsawan tak ingin menambah korban. Mereka berhenti mencari cara mengobati penyakit itu. Dan hanya mengurung semua orang yang terkena penyakit itu di gedung tertutup. Ucap penduduk. Menarik, penyakit yang tak bisa diobati semua orang ya. Aku jadi ingin melihatnya. Ucap Xiao Tian. Nak, kau mungkin hebat ketika memukuli para berandal itu. Tapi yang sedang kita bicarakan adalah penyakit iblis.
Tak ada yang boleh melihatnya karena bisa tertular. Ucap penduduk. Kalau aku tak melihatnya, bagaimana caraku menyembuhkannya? Ucap Xiao Tian. Hei, kau pikir ini lelucon? Anak muda sepertimu memangnya bisa apa? Tanya penduduk. Pangeran, tolong dengarkan mereka. Bagaimanapun kau adalah, bisik Taiwu. Cukup Taiwu. Aku tahu apa yang aku lakukan. Bukankah kau berjanji untuk diam saat ikut denganku? Ucap Xiao Tian. Baik. Aku akan diam. Tapi tolong pikirkan lagi. Ucap Taiwu. Kalau kau terus berisik, lain kali aku akan pergi keluar sendiri. Ucap Xiao Tian. Jangan. Biarkan aku tetap bersamamu. Ucap Taiwu. Kalau begitu, diamlah. Ucap Xiao Tian. Baik. Ucap Taiwu. Mendengar Xiao Tian mengatakan dia bisa menyembuhkan istrinya, penjual giok itu pun bertanya. Tuan, apa kau benar-benar bisa menyembuhkan istriku? Kau bisa mengambil semua giok ini jika kau bisa menyembuhkan istriku. Ucap penjual giok. Aku tidak tahu sebelum aku mencoba. Dan aku tak perlu giok-giokmu itu. Ucap Xiao Tian. Hei, terima saja giok-giok itu. Semua giok itu memiliki energi ki murni yang sangat berguna untuk membantumu berkultivasi. Ucap Dewa Petir. Tolong terimalah ini. Dan sembuhkan istriku. Ucap pedagang giok. Baiklah, karena kau memaksa. Aku terima semua giok ini. Ucap Xiao Tian. Xiao Tian pergi bersama penjual giok itu untuk menyembuhkan istrinya dari penyakit iblis. Apakah yang dimaksud dengan penyakit iblis? Mampukah Xiao Tian menyembuhkan penyakit itu? Nantikan episode selanjutnya.